Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari kampus saya. Puji Tuhan saya menyelesaikan S2 teolog saya. Jadi mulai praktek berkhotbah mulai sekarang. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Saya mau menyampaikan khotbah dengan judul bersyukur melalui UPP. Apa itu UPP? Sebelum saya menjelaskan tentang UPP, saya mau memberitahu satu kunci untuk hidup bahagia, satu kunci hidup sukses, satu kunci hidup penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Langsung saja, yaitu bersyukur. Satu kunci hidup untuk bahagia, satu kunci hidup untuk bisa dibilang sukses itu adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan bersyukur, apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita sedang lalui, atau bagaimanapun situasi keadaan hidup kita, dengan kita bersyukur, kita akan selalu tetap bersukacita. Tetapi sebaliknya, saat kita tidak bersyukur, sebagaimanapun banyaknya harta kita, bagaimanapun tingginya pendidikan kita, bagaimanapun apapun yang kita punya, pasti kita akan selalu merasa kurang dan kurang aja. Karena apa? Yaitu tadi, balik lagi, kita tidak bersyukur atau kita kurang bersyukur. Jadi kita selalu merasa, oh iya aku masih mau ini, oh iya aku kurang ini, oh iya aku butuh ini. Padahal sesungguhnya Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Satu kali saya pernah bertanya kepada beberapa orang, apa tujuan kamu hidup? Apa tujuan terutama kamu hidup? Apa harapan kamu hidup di dunia ini? Survei membuktikan banyak orang yang bilang tujuan mereka hidup, harapan mereka hidup cuma satu, yaitu masuk surga. Setelah saya belajar, ternyata orang yang jawab seperti itu cukup kasihan ya. Kenapa kasihan? Karena buat kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus, itu bukan jadi harapan lagi, itu bukan jadi tujuan lagi. Karena dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, dengan anugerah kasih karunia-Nya, kita semua yang percaya sama Tuhan sudah diselamatkan dan sudah dijamin untuk masuk surga. Jadi puji Tuhan, kita sangat bersyukur kita punya Tuhan yang baik, kita punya Allah yang baik yang sudah memberikan hidupnya supaya setiap kita menjadi selamat dan pasti masuk surga. Untuk itu, kenapa saya ambil judul khotbah bersyukur melalui UPP? Karena yang pertama itu adalah ucapan. Bagaimana kita mengucap syukur melalui ucapan kita? Beberapa orang, ada juga yang bilang bersyukur, aku bersyukur. Ada juga yang seperti itu. Itu baik, itu sangat baik. Tapi yang mau saya tekankan pagi hari ini bukan tentang kita mengucap syukur, aku bersyukur Tuhan, bukan itu. Itu baik, tapi bukan itu yang mau saya tekankan. Tapi melalui ucapan kita, melalui setiap apa yang kita keluarkan yang menjadi berkat untuk orang lain. Di sini kita mau baca di Amsal 18 ayat 21. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Firman Tuhan di sini katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Maka dengan itu berarti ucapan kita, setiap perkataan kita memiliki kuasa. Kuasa yang pertama, melalui ucapan kita bisa menguatkan sesama kita, tapi kita juga bisa melemahkan sesama kita. Gimana caranya melemahkan? Kita buka di Amsal 12 ayat 25. Pagi hari ini saya mau membuka beberapa ayat, jadi minta tolong media untuk membantu. Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan. Dari sini, ini merupakan kuasa perkataan. Perkataan yang baik menggembirakan dia, menggembirakan sesama. Tapi kalau perkataan kita yang buruk, yang melemahkan, akan membuat orang lain membungkukkan orang, katanya. Membungkukkan orang di sini, kata lainnya ya bisa jadi juga melemahkan orang. Jadi melalui setiap ucapan kita bisa menguatkan sesama kita, tapi kita juga bisa melemahkan sesama kita. Selanjutnya melalui ucapan kita juga, kita bisa membangkitkan sesama kita. Namun melalui ucapan kita juga, kita bisa menjatuhkan, bahkan kita bisa merusak gambar diri orang lain. Karena itu pagi hari ini kenapa saya bilang bersyukur melalui ucapan kita? Karena melalui ucapan kita di situ mencerminkan siapa kita. Di situ mencerminkan bahwa kita
punya kuasa nih, melalui mulut kita punya kuasa untuk membangkitkan sesama kita, untuk menguatkan sesama kita. Bahkan dengan ucapan kita bisa merusak gambar diri orang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang saya ajak kita semuanya untuk mulai berhati-hati dengan ucapan kita. Selanjutnya di sini di Amsal 26 ayat 18-19, di ayat ini kita bisa melihat kuasa ucapan yang tanpa disadari. Terkadang kita bilang, cuma bercanda kok, gitu. Dengan ucapan kita, oh iya kamu kok makin kurus, kamu kok makin gemuk, gitu misalnya. Kita hanya bercanda, gitu, hanya bergurau lah, gitu. Tapi tanpa kita sadari, ada hati yang tersakiti di balik candaan kita. Firman Tuhan katakan, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ternyata firman Tuhan katakan saat kita bercanda dengan menyakiti hati orang lain, dikatakan di ayat 18, seperti orang gila yang menembakkan panah api, panah dan maut. Jadi untuk itu mulai sekarang, mari mulai bercandanya juga bercanda yang memberkati, bercandanya juga bercanda yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh berkat, sehingga kita tidak menyakiti orang lain seperti orang gila yang menembakkan panah, kata firman Tuhan, tapi kita bercandanya dengan bercanda yang memberkati orang lain, gitu. Dan dengan ucapan kita bisa menyatukan sesama kita, tapi kita bisa memecah belah sesama kita. Kita mau buka di Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Di sini kuasa ucapan untuk memecah belah. Dengan ucapan kita yang suka, si dia kan begini-begini, dia bisa ngomongin kamu loh, dia begini loh. Di situ dengan kuasa ucapan kita sedang memecah belah orang lain, gitu. Dan firman Tuhan katakan, usirlah si pencemooh, usir orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita diusir sama sesama kita karena mereka mungkin baca ayat ini, gitu kan, usirlah si pencemooh maka lenyaplah pertengkaran. Karena dengan tidak adanya pencemooh maka pertengkaran pun tidak akan ada. Jadi biar kita menjadi berkat untuk menyatukan, bukan memecah belah. Dan selanjutnya yang terakhir dari ucapan kita punya kuasa juga untuk menentukan hidup dan masa depan kita. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan katakan, yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik harus menjaga lidahnya, menjaga ucapannya. Jadi untuk setiap kita yang mau menjaga hidup kita, yang mau melihat hari-hari baik ke depannya nanti, mari mulai saat ini kita ubah setiap ucapan-ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang penuh berkat. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah mati di kayu salib, kalau Tuhan sudah menebus dosa kita, kalau Tuhan sudah menjamin kita untuk masuk surga, kita bersyukur melalui ucapan kita yang mencerminkan bahwa kita anak-anak kerajaan Allah yang setiap kali mengucapkan sesuatu yang keluar hanya berkat, berkat, dan berkat. Amin. Yang kedua, bersyukur melalui UPP. Yang kedua ada P. P yang kedua itu perbuatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi oleh kasih karunia Allah. Amin. Amin. Itu sudah sangat jelas, itu kita semua setuju dan kita juga mengimani itu. Kita semua sudah selamat bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Allah. Tetapi untuk itu, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, sudah selayaknya setiap kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan yang karena kita udah diselamatin, jadi aku udah pasti masuk surga nih, aku gak perlu ngelakuin perbuatan baik, karena kan surga udah dijamin. Iya, surga udah dijamin. Tapi sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus menjaga nama baik kerajaan Allah. Seperti pangeran dan putri. Ada pangeran dan putri di sebuah kerajaan, mereka bukan karena perbuatannya gitu bisa jadi putri, atau karena perbuatannya bisa jadi pangeran, enggak. Tapi dari lahir, karena orang tua mereka melahirkan mereka di kerajaan, maka mereka menjadi putri dan pangeran. Nah, sebagai putri dan pangeran, pasti mereka harus menjaga nama baik kerajaannya. Kalau misalnya putri dan pangeran ini membunuh, udah satu kerajaan rusak. Anak putri dari kerajaan ini membunuh, kerajaan
Allah namanya, gitu. Oleh karena itu, untuk itu semua putri dan pangeran akan menjaga nama baik kerajaannya. Begitu juga dengan kita putri-putri dan pangeran-pangeran kerajaan Allah. Sudah selayaknya setiap kita untuk menjaga nama baik kerajaan surga dan menjaga nama baik Bapa kita yang di surga. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik karena kita sadar kalau kita warga negara kerajaan Allah, bukan karena untuk kita diselamatkan, tapi memang kita sudah selamat dan kita wajib menjaga nama baik kerajaan Allah. Yang ketiga itu perasaan, bersyukur melalui perasaan. Jadi yang pertama ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga perasaan. Yang ke perbuatan tadi, apa sih perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau lakuin? Itu ada 3 yang terutama yang Tuhan mau kita lakukan sebagai warga negara kerajaan Allah. Yang pertama ada di Ibrani 13 ayat 16, nanti buka di rumah aja. Itu memberi bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan. Yang kedua itu memberi persembahan. Ada di Amsal 3 ayat 9 sampai 10, di 2 Korintus dan di Maleakhi. Nanti di rumah aja bisa dicari tentang persembahan. Tuhan mau kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Dan yang ketiga dan yang terutama itu untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi setiap kita sebagai warga negara kerajaan Allah sudah selayaknya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu merupakan amanat agungnya Tuhan. Karena itu merupakan perintah terutama dari Tuhan untuk setiap warga negara kerajaan Allah. Yang ketiga cara bersyukur. Yang ketiga itu melalui perasaan. Kenapa melalui perasaan? Karena terkadang meskipun ucapan kita, misalnya ucapan kita, kamu cantik ya, gitu. Perbuatan kita juga memberi, membantu atau senyum atau apa gitu. Tapi kadang-kadang saat kita melakukan itu belum tentu dengan sepenuh hati kita. Bisa aja mulut kita tersenyum, tapi hati kita, apa sih? Dia tuh padahal gini, aku gemes sama dia sebenarnya, aku benci sebenarnya sama dia. Tapi pura-pura baik aja di depannya gitu. Tapi Tuhan itu Allah yang melihat hati, bukan hanya melihat perbuatan, tapi Dia melihat hati kita. Oleh karena itu, cara bersyukur yang ketiga itu dengan hati kita, dengan perasaan kita. Bagaimana bersyukur melalui perasaan itu? Yang pertama dengan mengasihi sepenuh hati. Mengasihi teman-teman kita bukan hanya melalui perkataan, bukan hanya melalui perbuatan, tapi dari dalam hati kita yang terdalam. Gitu. Dari sepenuh hati kita, karena Tuhan yang melihat hati. Dan yang kedua, mengampuni dari hati. Bisa aja mulut kita bilang, aku udah maafin dia kok, aku mengampuni mereka kok, tapi hati kita masih, iya sih aku mengampuni, tapi aku nggak bisa ngelupain gitu. Saat kita nggak bisa ngelupain, saat itu juga kita sebenarnya belum sepenuhnya mengampuni dengan hati, masih di ucapan dan di perbuatan, belum masuk ke dalam hati. Jadi pagi hari ini saya mau menyampaikan sedikit itu aja. Sebagai warga negara kerajaan Allah yang telah diselamatkan, sudah selayaknya setiap kita untuk bersyukur. Dan bersyukurnya bagaimana? Melalui ucapan, melalui perbuatan, dan melalui perasaan kita. Mari mengucap syukur melalui perasaan, melalui perbuatan, melalui ucapan dengan sepenuh hati. Dan yang terutama, yang seringkali menghambat kita itu yang terakhir tadi, yang mengampuni. Karena sebenarnya firman Tuhan katakan, jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu akan mengampuni kamu. Benar, Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi saat kita tidak bisa mengampuni orang lain, saat itu juga kita sedang membuat hati Bapa kita yang di surga bersedih. Untuk itu, apapun yang kita perbuat, mari kita lakukan untuk Tuhan. Ada di Kolose 3 ayat 23. Mungkin terkadang berat, tapi saat kita berpikir, oh iya, aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Oh iya, aku mau mengucapkan ini untuk Tuhan. Oh iya, aku mau melakukannya dengan sepenuh hatiku untuk Tuhan. Maka saat kita menyadari kita lakukan bukan buat manusia tapi buat Tuhan, saat itu semua akan terasa lebih mudah. Semua akan terasa lebih mudah. Amin.